Gara-gara tidak berpuas hati dengan kelewatan pembayaran gaji, sekumpulan pekerja warga asing bertindak merusuh selepas berlaku pertelingkahan dengan dua penyelia di sebuah kilang dekat Pokok Sena, Kedah. Oh, ini di Ketua pabrik Polis di Daerah Kedah. Kota Star, Asisten Komisioner Siti Nur Salawati Saad berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai insiden itu pada jam 1.05 tengah hari semalam sebelum sepasukan anggota dikerah ke lokasi bagi mengawal keadaan. Menurutnya, siasatan awal mendapati rusuhan berpunca daripada isu kelewatan pembayaran gaji pekerja dan pihaknya sedang mengenal pasti individu yang terlibat untuk tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Situasi tegang itu menyebabkan 3 orang mengalami kecederaan ringan. Jelasnya, kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang spekulasi mengenai insiden. Terdahulu tular di media sosial video berdurasi 1 minit 11 saat mengenai rusuhan sekumpulan pekerja di sebuah kilang di Pokok Sena, Kedah kira-kira jam 12.05 tengah hari pada Selasa. Sekarang bos, harga naik. Kalau tak naik harga, tak ada yang kerja, okey? Ini lagi kumpul-kumpul ini. Besok pagi kita bawa paip, tapi semua tangan nombor. Tapi ini bukan di pabrik nih yang ini ya. Ini mogok gara-gara tendangam gaji. Ah, masalah gaji. Retempuk debareh dek tulungan deh. Burung Oh, sini bos di Bukit Garam Estate, buat estate Ketam. Kes pasal gaji. Ada yang 100, ada yang jadi kapan? Apa manajernya tuh? Iya. Tanya ini tanya itu. Ay begitu juga. Inilah itulah. Pasal gaji bosku. Ya, konsul saja. Ya. Ramai ya Kami sekarang mau pekerjaannya. dikonsul saja dulu. Iya, Bah. Apa boleh buat? Kemana kalau kerja Oh, ada orang anak-anak tidak juga bayar? ya di tempat pekerjaan. Janji naik. Anak Kasih siapa harapan ya? orang kerja jadi bayar. Estate Ketam Out Estate. Ya, kami buat video untuk konsol. Ya, konsol. Ya, 5. Rame. Oke, macam mana bubar? Bubar sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal. Video kali ini ada 2 peristiwa sebenarnya ya. Dari video yang tadi teman-teman tonton. Video yang pertama itu terjadi semacam mogok kerja di sebuah
pabrik ya. Kalau nggak salah pabrik ini ada di wilayah atau negeri Kedah. Nah, yang demo ini bukan TKI, tapi warga asing dari negara yang lain ya. Jadi tidak ada di sini. Yang ada kerusuhannya ini yang di pabrik. Nah, yang kedua, video yang kedua yang cukup panjang tadi, itu adalah video para TKI Indonesia yang bekerja di perkebunan karet, bukan karet ya, tapi di perkebunan kelapa sawit yang berada di Kalimantan, tepatnya di negeri Sabah. Nah, ini berbeda kejadiannya. Jadi kalau yang di awal video itu menceritakannya adalah terjadi kerusuhan. Beritanya seperti itu. Dan yang membuat kerusuhan ini adalah bukan pekerja asal Indonesia. Kalau dilihat di video setelahnya, ini adalah para pekerja Indonesia yang ada di perkebunan karet. Dan kita lihat mereka melakukan mogok kerja dengan tertib, ya. Nah, pertanyaannya kenapa nih kedua tempat ini terjadi mogok kerja? Nah, kalau yang di pabrik, ya, ini warga asing dari kawasan Asia. Ini katanya bahwa gaji mereka itu ya terlewatkan atau tidak dibayarkan tepat waktu, sehingga mereka akhirnya mogok kerja menuntut agar gaji mereka segera dibayarkan. Nah, sementara kalau yang TKI yang berada di kebun sawit yang berada di Sabah, ini katanya adalah bahwa gaji mereka itu dipotong ya, tidak penuh gajinya. Ini yang menyebabkan akhirnya mereka mogok kerja, lalu membuat semacam jalan bareng-bareng berkumpul di kantor atau di office dari perkebunan kelapa sawit di Sabah. Nah, kita nggak tahu nih siapakah yang melakukan oknum-oknum di pihak perusahaan dari bos-bos Malaysia ini yang berbuat seperti itu. Yang pertama yaitu menahan gaji karyawan. Yang kedua tadi digaji tapi nggak penuh gajinya. Ini kan memerlukan suatu penjelasan ya. Dan ini yang mereka tuntut adalah gaji sesuai dengan perjanjian ya, bukan gaji yang di luar dari perjanjian. Nah, kemudian juga ada kasus bahwa mereka bekerja dari jam 8 nih sampai dengan jam 16 ya. Kemudian dengan adanya suatu pergantian kepemimpinan ternyata mereka harus bekerja sampai jam 17. Tapi selisih 1 jam itu, kelebihan 1 jam itu tidak dibayarkan. Jadi ini yang sebenarnya seperti apa Pak De juga kurang tahu ya. Tapi ini bagusnya adalah mereka melakukan protes secara berkelompok. Dan ini memang diperlukan kalau menurut Pak De ya, karena yang namanya pekerja kasar seperti ini ya, kalau misalkan protes sendiri-sendiri itu jelas kalah ya, protes ke perusahaan itu jelas kalah. Tetapi kalau mereka berkelompok seperti ini ya, mengajukan semacam protes ya, masalah yang dihadapi terutama soal gaji di sini ya, ini adalah satu kekuatan begitu, sehingga menjadi perhatian dari pihak perusahaan ataupun bos-bos dari negara Malaysia ya. Dan ini baru pertama kali ya kalau Pak De melihat dan mendengar bahwa pekerja baik yang dari negara Asia maupun dari Indonesia ini melakukan protes ya, melakukan mogok kerja secara bersama-sama menuntut haknya untuk dipenuhi. Karena selama ini kita tahu bahwa hak dari para pekerja ini sering sekali itu tidak diberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan ya, paspor mereka pun banyak yang ditahan oleh para majikan mereka. Tapi ini adalah satu bentuk yang menurut Pak De kemajuan ya, mereka mau ya bersama-sama seperti ini sehingga menjadi perhatian buat pihak pemilik perkebunan ataupun pabrik untuk tidak bertindak semena-mena terhadap para pekerjanya. Ya, kita tahu ya, namanya orang kerja itu kan berkeringat. Nah, bayarlah pekerja tersebut sebelum sampai keringat terakhir yang menetes. Tentu saja kalau terjadi seperti ini, kita tahu bahwa orang Malaysia itu paling takut
Kalau yang terjadi mogok-mogok seperti ini, apalagi demo-demo ya, apalagi demonya dengan adanya semacam keributan-keributan yang terjadi di pabrik. Nah, ini tentu saja menjadi kasus tersendiri di mana orang-orang yang terlibat di dalam kerusuhan di pabrik tersebut waktu mereka mogok kerja ini akan diproses secara hukum. Ya itu sih nggak ada masalah ya. Tapi alhamdulillah orang Indonesia melakukan mogok kerja di perkebunan kelapa sawit di Sabah ini melakukannya dengan tertib. Tidak ada ya kejadian-kejadian yang merugikan baik pihak TKI sendiri ataupun pihak dan barang-barang milik perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Nah, ini mau Pade bandingkan ya. Ada beberapa konten kreator yang berasal dari TKI Indonesia, ini beritanya malah berbeda. Judulnya mereka harusnya malu ya. Kenapa melakukan mogok kerja ataupun demo di negara orang ya. Tanpa mengulas masalah demonya atau mogok kerjanya itu seperti apa penyebabnya. Mereka hanya menyimpulkan malu ya, memalukan orang TKI Indonesia itu demo-demo, mogok-mogok kerja di negara orang, padahal mereka butuh pekerjaan. Bisa-bisa nanti majikan-majikan ini akan mendepak nih para orang yang mogok kerja ini. Nggak semudah itu ya, tidak semudah itu. Karena mereka ini bekerja secara resmi. Beda kalau mereka adalah pati, ya, bisa diperlakukan dengan semena-mena di negara Malaysia, ya. Ini yang harus jadi perhatian juga buat para konten kreator yang berasal dari Indonesia yang pro Malaysia. Nggak usah sembarangan bikin informasi, ya. Faktanya adalah justru, ya, mereka ini terzolimi. Orang-orang pekerja ini terzolimi. Ini fakta. Yang silakan bantah fakta ini, ya. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi suatu informasi yang bermanfaat buat kita. Ada perkembangan, ada kemajuan dari para pekerja yang ada di negara tetangga kita. Mereka berani untuk mogok kerja karena hak-haknya terzolimi. Nah, masalahnya di sini ya di negara Malaysia, ini para pekerja sepertinya ini tidak boleh membentuk suatu kelompok pekerja. Nah, kalau ada kelompok pekerja seperti halnya di Indonesia, ya, maka mereka akan takut sekali. Kenapa? Karena mereka mau nggak mau nih para bos-bos cukong-cukong ya, tokek-tokek ini akan kewalahan kalau misalkan mereka melanggar perjanjian terhadap para pekerja. Mereka tidak bisa mengambil untung dari para pekerja ini ya dengan melakukan hal-hal yang menzolimi para pekerja ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini menjadi perhatian buat kerajaan Malaysia bahwa mulai hari ini pekerja-pekerja yang berasal dari Indonesia ataupun negara asing yang lainnya ini tidak mau diperlakukan lagi semena-mena. Karena masalah seperti ini ya, terlambat memberikan gaji, kemudian gaji dipotong, kerajaan Malaysia ini nggak mau tahu, ya, nggak mau ikut campur. Yang penting mereka adalah kelapa sawit dan pabrik bekerja dengan normal sehingga menghasilkan keuntungan bagi negara Malaysia. Itu aja yang mereka tahu. Oke teman-teman, daripada cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.